Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa anti-sistem maupun regresi yang sangat seru dan menegangkan diikuti pertarungan memanjakan mata. Mengisahkan seorang pemuda biasa yang bekerja di perusahaan peternakan, namun siapa sangka tempatnya bekerja merupakan organisasi kriminal yang sangat berbahaya dan semua yang dipelajarinya di dalam perusahaan itu ternyata adalah seni dalam menghabisi musuh. Suatu insiden telah membuatnya terlibat bahkan dikambing hitamkan atas kerugian organisasi dan dia pun menginjakkan kakinya di dunia bawah untuk mencapai puncak demi bertahan hidup sekaligus membalas dendam. Chapter dibuka dengan diperlihatkan seekor binatang bernama babi yang tampak tersenyum. Babi merupakan gen yang menentukan struktur dan bentuk daripada organ. Lalu jaringan yang ada pada binatang itu 95% mirip dengan manusia pada umumnya. Sebelum dunia medis berkembang seperti saat ini, maka pembedahan manusia dianggap sebuah hal yang tabu dan aneh. Maka dari itu orang-orang menggunakan babi sebagai subjek tes untuk menggantikan tubuh manusia. Remaja ini bernama Maru dan dia akan menjadi MC dalam cerita ini sekaligus sosok yang sangat menyeramkan seiring berjalannya cerita. Lalu seseorang yang bertubuh besar dengan membawa sebuah kapak datang sambil mengatakan jika 95% dalam diri Maru tetaplah seekor babi. Dia menyebut Maru sebagai sang tukang jagal karena telah melampaui semua ahli pengguna pisau yang sudah ada di tempat ini setelah 1 tahun bekerja dengannya dan menanyakan apakah Maru kini mengincar posisinya. Dia menganggap Maru sudah sangat arogan dengan bersikap seolah dirinya adalah yang terbaik. Yang benar saja sosok ini mengangkat kapak miliknya seolah ingin mengayunkannya ke arah Maru. Siapa sangka dia benar-benar melakukannya dan kapak itu melesat dengan cepat. Meski terlihat berbahaya, tapi Maru tidaklah bergeming, bahkan dia tak mengedipkan matanya. Lalu kapal itu pun mengenai target yang ada di belakang Maru. Meski terlihat mengintimidasi Maru, tapi pria besar ini sebenarnya mengincar babi yang ada di belakangnya. Yang benar saja dia malah tertawa sambil menegaskan jika Maru terlalu cepat untuk melampauinya. Di sana Maru tampak tidak terlalu peduli padanya, bahkan meminta bosnya tidak mengayunkan kapaknya karena dia bisa menghancurkan meja kerjanya. Pria berotot ini bernama Hong Junho sekaligus merupakan pemilik tempat penyedia stok daging babi dan dia memuji dirinya karena dapat memotong binatang itu dengan sangat rapi menunjukkan keahliannya sangat hebat. Maru yang merupakan karyawannya masih tampak acuh sambil meminta bos Hong berhenti mengganggunya. Di sana Maru disibukkan akan pekerjaannya yang harus memisahkan beberapa ekor babi dengan tulangnya. Hanya dengan satu tarikan permainan pisaunya, maka dia memisahkan tulang tersebut dengan sangat baik. Kemudian bos Hong memuji skill Maru yang menakjubkan dan semua orang pasti takkan menyangka jika dia bisa sehebat ini padahal baru saja menggunakan pisau selama setahun. Maka dari itu dia memutuskan agar Maru melakukan pekerjaannya di luar untuk hari ini. Lalu bos Hong memanggil seorang gadis bernama Kim Yan dan dia merupakan karyawan yang menangani akuntansi. Kim Yan terlihat sibuk dengan makanannya dan bos Hong memintanya untuk menjaga kantor ini karena dia akan ke sauna. Gadis ini memiliki hobi aneh yang dijuluki si tukang makan dan dia akan melakukan tugasnya dengan harapan bosnya pulang dengan membawa makanan yang enak. Lalu bos Hong ingin memperjelas jika dia selalu merawat dan memperlakukan Maru dengan sangat baik. Hanya saja Maru tidak membenarkannya karena dia diperkerjakan dengan gaji kecil bahkan terus bekerja tanpa libur seolah dia hanya hidup untuk memotong daging babi. Walau Maru tampak kesal padanya, tapi bos Hong malah menampakkan wajah anehnya sambil memberitahu jika semua itu adalah bukti kasih sayangnya kepada Maru dan suatu saat dirinya pasti akan mengerti. Lalu bos Hong mengingatkan saat Maru sangat membutuhkan pekerjaan dan dia memberinya tes untuk memotong seekor babi. Normalnya orang-orang akan ragu melakukannya, tapi Maru seperti itu di mana dia bahkan bertanya balik akan dirinya yang bisa mendapatkan uang dengan menghabisi binatang di depannya.
Tak hanya tidak ragu, tapi dia juga tidak mengedipkan mata saat melakukannya dan tidak terpengaruh dengan nasib korbannya. Sejak saat itu dia mengerti jika Maru terlahir sebagai seorang penjagal sejati. Namun Maru tidak peduli akan julukannya dan dia sangat kesal karena dibawa ke tempat ini padahal dia sedang bekerja. Yang benar saja Bos Hong ingin dia menggosok punggung perkasanya dan dia telah mendengar jika Maru sering menghajar anak-anak lain saat jam istirahat, jadi sebaiknya dia menggunakan kekuatan itu untuk menggosoknya lebih kuat agar bersih. Hanya saja Maru kembali mengabaikannya, bahkan dia malah mempertanyakan bayaran dari permintaan bosnya, tapi dia malah tidak ingin membayarnya. Bos Hong menegaskan akan dirinya yang mengetahui sebuah fakta tentang Maru di mana dia sangat membutuhkan uang. Maka dari itu sebagai bos yang baik, maka dia akan memberikan sebuah pekerjaan yang memiliki bayaran tinggi. Pekerjaan itu membuat Maru sangat penasaran karena bosnya bahkan menanyakan jika dia pernah kuliah di Jepang. Saat Maru membenarkannya, maka Bos Hong segera tersenyum lebar dan meminta Maru untuk segera ke sana. Di hari itu juga Maru diberangkatkan ke sana atas desakan Bos Hong yang memanfaatkan kelemahan Maru yang sangat membutuhkan uang. Untuk sesaat Maru tercengang karena tak menyangka dirinya benar-benar telah meninggalkan Korea. Dia dikirim disebabkan perusahaan peternakan Jepang yang sebelumnya bekerja sama dengan bosnya tiba-tiba saja membutuhkan tenaga kerja darurat. Kenyataan ini membuat Maru sangat kesal karena dia harus bekerja selama 6 bulan di tempat ini dengan bayaran yang tak jauh berbeda, menunjukkan dia hanya dimanfaatkan. Akan tetapi Maru merasa ada yang aneh dengan peternakan ini. Di mana mereka seharusnya kekurangan tenaga kerja, tapi faktanya hanya dialah yang bekerja sendiri. Tak hanya itu, orang yang bersamanya terlihat seperti Yakuza, tapi dia tidak melakukan apapun. Di antara semuanya terdapat hal yang paling mencurigakan. Di mana mereka memintanya untuk memisahkan daging dari tulangnya dengan rapi dan bersih, tapi semua bagian tulang dibuang kecuali tulang rusuknya. Maru telah cukup lama melakukan pekerjaan ini, dan dia dapat merasakan tulang rusuk babi di tangannya memiliki berat yang tak seperti biasanya. Dia yakin jika tulang rusuk ini pasti memiliki sesuatu di dalamnya. Berdasarkan pengamatannya, dia melihat garis tipis yang bisa terlihat jika memperhatikannya lebih dekat secara detail, menunjukkan jika tulang ini sudah terpotong lalu disambungkan kembali. Dia makin penasaran alasan kenapa para penjagal di Jepang tidak dipekerjakan untuk melakukan hal ini dan kenapa seorang Yakuza terus mengawasinya. Maru juga dapat melihat adanya bubuk putih dari potongan itu, sehingga dia makin penasaran apa yang ada dalam tulang rusuk di tangannya. Namun Maru berubah pikiran karena dia datang untuk bekerja, dan dia hanya perlu melakukan pekerjaannya lalu pulang membawa bayarannya. Tapi tampang Yakuza ini benar-benar buruk, bahkan Maru tak memiliki teman untuk diajak berbicara. Maka dari itu dia memutuskan untuk pulang dan melaporkan jika dia muak berada di tempat ini selama 6 bulan ditambah adanya Yakuza aneh yang terus mengawasinya. Namun Bos Hong tidak mengizinkannya dan mempertanyakan kenapa Maru komplain atas pekerjaannya padahal selama ini dia selalu bekerja dengan baik. Meski Bos Hong berkata seperti itu, tapi Maru bersikeras untuk pulang disebabkan tempat ini sangat aneh, seakan ada sesuatu di sana. Lalu Bos Hong mengingatkan alasan Maru bekerja keras, dan jika dia pulang dengan tangan kosong maka uang sekolah serta utang kartu kredit ibunya pastinya takkan baik-baik saja. Bos Hong merasa sangat kecewa, padahal dia sudah berusaha mengirimnya ke Jepang agar mendapatkan bayaran lebih dan dia akan bicara dengan pihak peternakan Jepang agar Maru hanya 1 bulan di sana. Meski sudah muak, tapi Maru terpaksa bertahan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hanya saja dia bekerja dengan penuh emosi disebabkan keluarganya sangatlah miskin, sehingga dia harus berakhir seperti ini. Lalu Yakuza aneh yang selalu mengawasinya datang sambil menanyakan bagaimana pekerjaan Maru hari ini.
Dia merasa sangat terbantu atas kedatangan Maru yang telah bekerja keras dan dia juga memujinya karena belum pernah melihat orang yang bisa membersihkan tulang babi secepat ini. Yakuza itu terus menarik wajah Maru dan berharap Maru berhenti bekerja di Korea dan ikut saja dengannya. Di sela itu Maru melihat sebuah pistol yang tersembunyi di tubuh Yakuza itu. Tapi Maru harus tetap tenang dan Yakuza itu ingin pulang lebih cepat. Sebagai gantinya, maka juniornya lah yang akan menemani Maru. Dia pun meminta juniornya untuk memindahkan semua tulang yang sudah dibersihkan oleh sang penjagal dari Korea di sampingnya dengan hati-hati. Hanya saja pria ini memiliki tubuh besar, tapi dia lambat berpikir sehingga kebingungan tempat untuk menyimpan sekumpulan tulang di tangannya. Kemudian hal tak terduga terjadi di mana sebuah guncangan melanda tempat peternakan. Tak hanya di dalam peternakan, tapi area sekitar pun terkena dampaknya. Lalu Yakuza itu mengancam juniornya agar tidak menjatuhkan tulang tersebut. Hanya saja gempa bumi yang cukup hebat membuat pria ini kesulitan menjaga keseimbangannya, sehingga dia menumpahkan sekumpulan tulang rusuk yang dibawanya. Saat tulang itu terbentur, maka serbuk putih keluar dari dalam tulang yang patah. Maru segera menutup mulutnya dan dia sudah menduga ada sesuatu di sana dan debu putih ini tampak sangatlah mencurigakan. Yakuza ini dipenuhi keringat dan mencoba tertawa sambil menanyakan apakah Maru baru pertama kali merasakan gempa bumi. Dia meminta Maru tetap fokus pada pekerjaannya karena dia dan juniornya akan membersihkan tulang yang dipenuhi debu itu. Meskipun ada hal yang aneh, tapi Maru mencoba mengabaikannya karena pekerjaannya masih banyak dan dia tidak dibayar untuk mencari tahu keanehan pada tulang tersebut. Lalu pria besar ini menanyakan apakah penjagal itu benar-benar berasal dari Korea. Maka dari itu dia yakin jika Maru takkan mengerti bahasa Jepang dan tidak mengetahui jika di dalam tulang ini terdapat obat terlarang. Yakuza ini seketika memanggil juniornya benar-benar ceroboh karena dia asal mengucapkan kata tersebut padahal Maru mengerti bahasa Jepang. Lalu Maru dikejutkan akan perlakuan yang diterimanya, padahal dia sudah bekerja dengan baik. Siapa sangka Yakuza ini menodongkan pistol padanya dikarenakan orang luar tidak boleh mengetahui apa yang ada di peternakan ini. Tak ada jaminan jika Maru tidak akan membocorkannya dan hal itu akan sangat berbahaya, jadi dia harus mengambil keputusan dengan menghilangkan saksi mata. Maru hanya bisa tercengang dan bertanya-tanya apakah hidupnya akan berakhir semudah ini. Dia telah menjagal babi setiap hari sekaligus bekerja tanpa henti untuk menghidupi keluarganya yang miskin dan sekarang dia akan mati semudah ini. Untuk sesaat Maru tak berkutik dan dia masih belum memutuskan harus melakukan apa. Sebuah senjata telah berada di depan kepalanya dan peluru yang berkecepatan tinggi sebentar lagi akan melubanginya. Namun Maru enggan menerima nasib seperti ini, bahkan dia harus membalas perlakuan buruk yang diterimanya. Kembali beberapa tahun silam saat Maru pertama kali dipekerjakan oleh Bos Hong. Di sana Bos Hong ingin mengungkapkan kenapa dia sangat menyukai remaja seperti Maru karena dia memiliki hati yang sangat dingin. Normalnya semua orang akan ragu untuk memotong kepala babi, tapi dia bahkan tidak berkedip sekalipun ketika melakukannya. Bos Hong sudah mengetes banyak orang yang ingin bekerja di tempatnya dan mereka semua mengalami dilema emosi setelah menghabisi hewan pertama mereka karena babi itu berisi daging dan bentuk mereka saja yang membedakannya dengan manusia. Tapi sosok seperti Maru malah memikirkan bagaimana cara babi di tangannya mati dalam sekejap untuk menyelesaikan ujiannya. Maka dari itu dia akan mengajarinya cara menghabisi babi dengan instan, karena insting Bos Hong mengatakan jika Maru terlahir sebagai penjagal sejati yang takkan terkalahkan. Yang benar saja Maru yang enggan menerima nasibnya melakukan sebuah serangan. Untuk pertama kalinya dia memotong sesuatu yang tebal, tapi bukannya daging babi melainkan tangan manusia. Yakuza ini pun berteriak kesakitan dan tak menyangka bocah yang terlihat polos berani melakukan hal ini.
Yang benar saja Maru melakukan aksinya tanpa berkedip dan dia membenarkan yang dikatakan oleh Bos Hong di mana dirinya merupakan seorang penjagal sejati. Maka dari itu dia takkan sungkan memotong apapun meskipun targetnya adalah manusia. Selama hidupnya, dia sudah memotong ratusan binatang yang memiliki 95% kemiripan dengan manusia. Berdasarkan latihan yang selalu dilakukannya, maka dia mengetahui titik mana yang harus diincar untuk menghabisi para babi. Kali ini dia akan mengganti targetnya dengan mengincar titik vital yang sama. Demi kehormatannya serta keluarganya yang membutuhkannya, maka Maru tak keberatan menjadi monster itu sendiri. Dalam waktu singkat Maru melesatkan pisaunya mengarah ke titik vital Yakuza tersebut. Baik dari tatapan mata serta ekspresinya semua hanya menggambarkan sosok iblis telah terlahir. Maru bahkan tak menganggap Yakuza itu sebagai seorang manusia melainkan bintang yang selalu disembelihnya. Tak ada gangguan dalam mentalnya saat melihat cairan merah maupun mendengar teriakan dari targetnya seakan Maru benar-benar sang pemilik hati iblis sesungguhnya. Yakuza ini pun tergeletak di lantai tanpa bisa berbuat apapun padahal dia sudah sangat percaya diri dengan pistol yang ada di tangannya. Karena baru pertama kali melakukannya, maka Maru bertanya-tanya apakah dia baru saja menghabisi manusia karena rasanya tak berbeda dari menusuk babi. Di saat yang sama juniornya yang bertubuh besar berlari ke arahnya untuk menabrak tubuhnya. Dia sangat marah disebabkan atas apa yang terjadi pada seniornya hingga ingin membalaskan dendamnya. Walau dia adalah seorang junior, tapi tubuh besarnya bukanlah hanya pajangan belaka di mana dia memiliki kekuatan yang besar. Tabrakan itu bahkan mengguncangkan tempat ini seakan gempa kedua baru saja terjadi. Lalu dia memukul Maru dengan tangan besarnya disebabkan kemarahan atas kematian bosnya. Maka dari itu dia akan membalaskan dendamnya dengan mengirim Maru ke neraka. Maru tak pernah bertarung dengan manusia sebelumnya, dan dia masih kebingungan harus melakukan apa dalam situasi seperti ini. Kemudian dia mengangkat kembali tangannya yang sudah menggenggam pisau karena hanya inilah kemampuan yang dimilikinya. Meski terpojok tapi tangannya masih bebas sehingga Maru menusuk bagian tubuh lawannya. Hanya saja dia dikejutkan karena orang itu tampak baik-baik saja padahal dia seharusnya sangat kesakitan jika tertusuk di bagian tersebut. Yakuza ini bahkan makin mengamuk sambil mengatakan jika dia sudah terbiasa ditusuk dan pisau yang seperti tusuk gigi takkan menghentikannya. Maru tak menduga di antara para babi terdapat monster aneh yang memiliki ketahanan abnormal. Lalu Yakuza tersebut mencengkram leher Maru untuk mengakhiri hidupnya. Dia bahkan untuk meremukkan tenggorokannya dengan cengkeraman kuatnya dan Maru sudah tak bisa bernapas lagi. Bola matanya mulai tergelincir menunjukkan sebentar lagi dirinya akan kehilangan kesadarannya. Di sela itu dia teringat kembali ajaran dari Bos Hong di mana terdapat babi gemuk yang memiliki tulang kuat serta lapisan lemak tebal sehingga pisaunya mungkin saja takkan bisa menembusnya. Seorang penjagal sejati harus belajar cara menghindari tulangnya dan memotong lewat lemaknya dengan memilih jalur paling efisien. Jika dia sudah terbiasa melakukannya, maka Maru pasti memiliki mata yang seakan bisa melihat susunan tulang para babi dengan instingnya. Siapa sangka Maru pun melihat hal yang sama dari Yakuza besar yang menjadi lawannya. Kali ini dia menusuknya lalu memutar pisaunya sehingga membuat daging serta kulit mangsanya menjadi tak beraturan. Jika Maru terlambat bertindak, maka dia akan kehilangan kesadarannya dan harus segera meloloskan diri. Dia pun berteriak sekuat tenaga sambil memainkan pisaunya dengan sayatan yang panjang di tubuh targetnya. Walau cairan merah menyembur dalam jumlah besar, tapi Maru bahkan tak berkedip sekalipun. Pertarungan itu pun usai dengan dominasi yang sempurna dari Maru. Lalu dia menyingkirkan tubuh besar Yakuza itu dengan rasa kesal. Walau dia memenangkan pertarungan, tapi Maru harus dihadapkan pada sebuah kenyataan mengerikan.
di mana dia telah menghabisi 2 manusia dan para polisi pasti takkan mempercayainya dengan menganggapnya sebagai tersangka. Untuk menghilangkan jejak, maka Maru hanya memiliki satu ide terbaik di mana dia perlu membakar tempat terkutuk ini. Di saat yang sama seseorang malah datang dengan waktu yang sangat tidak tepat. Pria ini bahkan membawa senjata dan dia segera menghujani Maru dengan peluru dikarenakan telah menghabisi bawahannya. Akan tetapi Maru takkan mati semudah itu dan dia berlari secepat mungkin. Dia tak punya pilihan selain memasuki tempat pendingin daging. Pria ini segera mengejarnya dan menganggap Maru takkan bisa melarikan diri lagi di dalam pendingin ini. Hanya saja tempat ini tidak memiliki cahaya yang cukup, sehingga dia kesulitan untuk melihat. Meski begitu dia tetap memaksa masuk dikarenakan sangat percaya diri pada senjata yang dibawanya. Beberapa saat kemudian perhatiannya tertuju pada sesuatu. Di mana dia melihat sebuah kaki yang sedang bersembunyi di balik para babi. Dia pun tertawa karena bocah itu mencoba bermain-main dengannya. Dia pun segera menghujaninya dengan tembakan tapi nyatanya Maru hanya meninggalkan sepatunya di sana. Yang benar saja semua itu dilakukannya untuk sebuah pengalihan dan dia melayangkan tendangannya. Tendangan itu diarahkan kepada para babi yang menggelantung sehingga mereka semua saling bertabrakan. Tabrakan itu sampai kepada babi terakhir dan menghantam tubuh pria ini. Dia tampak terluka tapi dirinya makin kesal dan akan segera menembak Maru. Hanya saja Maru sudah melompat ke arahnya dengan tak ingin melewatkan kesempatan ini. Sebuah tusukan pun menghantam tubuh Yakuza ini hingga dia terjatuh ke lantai. Hanya saja dia masih bisa tertawa karena menganggap Maru hanyalah bocah amatir tak berguna. Di mana seharusnya dia mengincar bagian leher bukannya malah menusuk bahunya. Dia terus menertawakan Maru yang sebentar lagi akan ditembaknya. Hanya saja dia mengalami sebuah masalah dengan tak bisa menggerakkan jari-jarinya. Yang benar saja Maru menusuk bagian itu bukanlah tanpa sebab di mana Bos Hong mengajarinya sebuah titik yang ditempati sekumpulan saraf. Baik menikam manusia maupun babi, maka mereka takkan bisa bergerak. Penjelasan panjang lebar yang dikatakan Bos Hong demi membuat Maru percaya jika hewan ini memiliki 95% kemiripan dengan manusia, bahkan ada kalanya dia akan kebingungan apakah yang dilukainya adalah binatang maupun manusia. Sekarang Maru mulai mengerti dan dia paham jika kemiripan itu benar-benar nyata, bahkan dia seakan menghabisi babi bukannya manusia. Beralih 6 jam setelah insiden itu di mana Maru telah kembali ke negaranya. Dia masih sangat kesal akan insiden yang menimpanya padahal dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi dia cukup lega karena para Yakuza itu tidak mengejarnya dan mereka semua pastinya sudah kebingungan akan apa yang terjadi. Di mana Maru telah membakar tempat itu, sehingga mereka tidak mudah untuk mengetahui kejadiannya dan dia juga telah menghapus semua jejaknya sekaligus membereskan tempat di mana para Yakuza itu mati. Beberapa saat kemudian Maru telah sampai di depan rumahnya dan dia cukup terkejut karena lampunya masih menyala di waktu selarut ini. Dia pun merasa malam ini adalah keberuntungannya. Maru pun membuka pintu sambil menanyakan kenapa ibunya masih belum tidur dan dia membawa oleh-oleh dari Jepang. Hanya saja wajah ceria pada Maru seketika menghilang disebabkan apa yang dilihatnya. Siapa sangka rumahnya sangat berantakan seakan sesuatu telah terjadi. Dia pun sangat panik dengan mencoba memanggil semua orang. Saat berjalan Maru menabrak sesuatu yang tak asing baginya. Siapa sangka tulang rusuk babi yang ditemuinya di Jepang kini berada di rumahnya. Awalnya Maru tak percaya, tapi dia segera memastikannya dan semuanya nyata. Di saat yang sama beberapa orang mendatangi Maru dan kedatangan mereka membuatnya terkejut. Dia tak menyangka jika Yakuza itu bisa mengejarnya sampai ke sini padahal dia baru meninggalkan Jepang dalam beberapa jam. Orang-orang aneh ini membuat Maru berpikiran jika adik serta ibunya pasti dibawa oleh mereka.
Pria itu mengatakan jika dia sedang mencari Maru, tapi siapa sangka dia berada di rumah ini dan hal itu sangat membantu tugas mereka. Maru yakin jika orang-orang itu pasti mengejarnya untuk menghabisinya. Saat ini Maru tak memiliki pisau tapi dia akan menjadikan tulang di tangannya sebagai senjata. Dia menebak jika orang itu pasti ingin mengeluarkan senjata di balik bajunya. Akan tetapi anggapannya salah di mana orang itu merupakan petugas kepolisian bernama Han Tae-sik dan dia adalah detektif dari Badan Narkotika Nasional. Tanpa panjang lebar Tae-sik meminta agar Maru bekerja sama dan segera ikut dengannya. Maru mencoba tenang karena tak menduga yang datang bukanlah Yakuza melainkan seorang detektif. Tak hanya di dalam rumah, tapi di luar rumahnya pun dipenuhi oleh pihak kepolisian seakan sesuatu telah terjadi. Maru merasa jika semua insiden ini pasti memiliki kaitan dengan apa yang dilakukannya di Jepang. Han Tae-sik akan membicarakan semuanya di kantornya dan Maru hanya perlu ikut dengannya. Tapi Maru tampak tidak bersahabat, bahkan dia mempertanyakan kenapa mereka harus menghancurkan rumahnya. Salah satu dari mereka mengungkapkan jika telah terjadi kesalahpahaman karena tidak melakukannya. Semua kerusakan ini dilakukan oleh ibunya sendiri disebabkan pengaruh obat terlarang. Ucapan itu membuat Maru tercengang akan sesuatu yang sulit dipercayainya. Lalu Maru kembali mengingat tentang keluarganya di mana mereka sebelumnya tidak miskin. Ibunya adalah seseorang yang bisa dikatakan tidak terlalu dewasa, bahkan setelah keluarganya bangkrut, dia masih tak bisa melupakan kehidupan mewahnya. Meski begitu ibunya orang yang baik dan selalu tersenyum riang. Walau dia suka menghamburkan uang, tapi ibunya pasti takkan menggunakan obat terlarang dan lebih memilih mempercantik penampilannya. Tak hanya itu, ibunya menampakkan gejala overdosis menunjukkan dia telah mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika polisi menemukannya, ibunya sudah seperti itu dengan kehilangan akalnya. Mereka juga menemukan barang bukti di lokasi dan jenis seperti ini adalah modus pengiriman yang terjadi di belakangan ini. Lalu Han Tae-sik menanyakan apakah Maru mengetahui jika ibunya mengonsumsi obat terlarang tersebut. Hanya saja Maru menjawab jika dia tidak mengetahui apapun dan wajah Tae-sik tampak sangat mencurigainya. Dia terus menatap tajam seakan menganggap Maru terlibat di dalamnya ataupun menyembunyikan sesuatu, tapi dia tak memiliki bukti. Lalu dia pergi setelah memberikan kontaknya dan berharap Maru akan menghubunginya jika mengingat sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut. Beralih di bawah parkiran ruang bawah tanah di rumah sakit, di mana Tae-sik terus memikirkan tentang Maru yang mencurigakan. Hanya saja rekannya kesulitan bernapas, bahkan matanya sangat pedih disebabkan asap di dalam mobil. Dia memohon agar atasannya membuka pintu mobil, tapi Tae-sik menolaknya karena area ruang bawah tanah terlarang untuk merokok. Meski dia tidak bergeming akan asap yang ditimbulkannya, tapi bawahannya benar-benar tersiksa. Yang benar saja mobilnya sudah dipenuhi dengan puntung rokok, dan dia ingin mengatakan sesuatu terkait Maru. Dia ingin agar bawahannya menyelidiki bocah itu karena instingnya mengatakan dia menyembunyikan sesuatu. Sementara itu Maru terus melihat kondisi ibunya yang benar-benar sangat buruk, dan dia terus memikirkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Padahal dia meninggalkan Jepang pada 6 jam yang lalu, bahkan membakar tempat tersebut untuk menghilangkan jejak sehingga para Yakuza tak memiliki informasi dan tak mungkin bisa bergerak lebih cepat dibandingkan dirinya. Jadi dia penasaran pelaku yang memberikan obat tersebut kepada ibunya dan di saat yang sama Bos Hong menghubunginya. Bosnya mengungkapkan jika dia telah mendengar adanya kebakaran dan Maru membenarkannya, tapi dia tak punya waktu untuk berbicara. Siapa sangka Bos Hong malah tertawa dan menebak jika Maru pastinya sudah kembali ke negara ini. Tak hanya itu, Maru dikejutkan akan bosnya yang mempertanyakan kenapa ibunya mengonsumsi obat terlarang. Suara tawa yang sedang meledeknya membuat Maru makin kebingungan akan apa yang terjadi.
Lalu dia menanyakan apakah Maru yang imut sudah menerima tulang rusuk yang dikirimnya. Tak hanya Bos Hong tapi kapaknya bahkan diperlakukan seperti manusia. Di sisi lain Maru mulai murka dan menanyakan apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Sambil tertawa Bos Hong menegaskan jika Maru sudah menjadi anak yang baik, bahkan dia sangat menyayanginya. Dia menyebutnya sebagai penjaga rank Triple S dan dia juga ingin bekerja sama dengannya di waktu yang lama, bahkan sudah menyiapkan tempat yang cocok untuknya dari dulu sekali. Lalu Maru yang terdiam seketika berteriak dengan penuh amarah karena Bos Hong telah melakukan hal kejam pada keluarganya. Lalu Maru dibuat terdiam saat Bos Hong menyebut tentang adiknya. Dia juga berniat untuk membuat adiknya seperti ibunya jika hal itu diperlukan. Saat ini adiknya sedang bersama Kim Yan tanpa mengetahui apapun. Lalu Bos Hong mulai berbicara jujur tentang tempat penjagal babinya yang tak seperti Maru pikirkan, di mana dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak dengan merenggut kehidupan seseorang. Dengan bakat yang dimilikinya, maka Bos Hong yakin Maru akan menjadi kaya dan sekarang dia telah mengirim mobil untuk digunakannya. Jika mereka berdua berada di jalan yang sama, maka mereka berdua pastinya takkan terkalahkan dalam mengincar mangsanya. Setelah mengungkapkan fakta yang menyakitkan dan mengejutkan tersebut, Bos Hong pun mengakhiri pembicaraan. Seluruh tubuh Maru dipenuhi amarah dan dia harus menumpahkan semuanya pada Bos Hong yang bertanggung jawab atas insiden yang menimpa ibunya. Beralih ke sebuah tempat berbeda di mana anak buah Bos Hong sedang melakukan pekerjaannya. Di sana terdengar sedikit perdebatan disebabkan pria ini terlihat santai, padahal salah satu rekan kerjanya sedang disibukkan mengurus para binatang yang dibawanya. Di sela itu seekor babi terjatuh dan orang di dalam mobil ini meminta rekannya yang mengambilnya. Pria ini merasa cukup kesal sambil mengata rekannya sangat tak berguna. Yang benar saja tas itu tidaklah berisi babi yang seharusnya mereka angkut melainkan seorang manusia. Tak hanya satu tapi mereka memiliki jumlah yang banyak seakan pekerjaan pengantaran daging binatang ternak hanyalah penyamaran belaka. Sosok ini bernama Soho dan dia benar-benar disibukkan akan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya. Lalu rekannya bernama Doyle dan dia meminta Soho untuk menjemput anak baru yang direkrut bosnya. Hanya saja Soho enggan melakukannya karena Doyle seakan bersikap jika dirinya adalah bos, padahal mereka bersama-sama masuk ke dalam peternakan dan hanya kalah dalam home pimpa sehingga Doyle disebut sebagai seniornya. Lalu Doyle mengungkapkan yang dipikirkannya di mana Soho hanya beralasan padahal dia takut pada anak baru tersebut. Ucapan itu membuat Soho sangat marah karena rekannya sudah melewati batas. Dalam waktu singkat Soho menghunuskan senjata palu bergerigi yang selalu digunakannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berbanding terbalik dengan Doyle yang selalu menggunakan sebuah pisau panjang untuk menaklukkan targetnya. Keduanya pun saling melancarkan serangan hingga tabrakan kedua senjata tak terelakkan. Keduanya menganggap diri mereka adalah binatang dalam legenda yang tak bisa akur satu sama lain. Alasan lain kenapa Soho sangat marah disebabkan Doyle memanggilnya dengan sebutan binatang ternak bukannya sebagai manusia dan Doyle bahkan mengatakan jika dia sudah lama memanggil Soho dengan sebutan seperti itu tapi dia baru mendengarnya. Meski mereka barusan berseteru, tapi keduanya tetaplah seorang teman dan mereka memutuskan mengakhirinya sebelum korban berjatuhan. Beralih di malam hari di mana Soho sedang tertidur pulas di dalam mobil. Lalu dia dibangunkan oleh suara kaki kucing yang ada di atas mobilnya. Dia menganggap jika kucing ini datang kepadanya karena tertarik akan bau daging yang dibawanya, tapi dia tak boleh memberikannya. Lalu dia kepikiran pada Doyle yang terlalu lama menjemput anak baru itu sehingga membuatnya tertidur. Dia pun mulai mengunjunginya dengan dugaan jika rekannya pastinya sedang bersenang-senang dengan anak baru itu hingga menyiksanya. Dia pun memasuki rumah targetnya sambil meminta Doyle untuk segera turun dengannya. Namun dia dikejutkan akan pemandangan yang tersaji di hadapannya.
di mana rumah anak baru itu sangatlah berantakan seakan sebuah pertarungan telah terjadi. Soho makin kesal karena mereka pasti dimarahi oleh Bos Hong, padahal keduanya hanya diminta untuk menjemput Maru secara paksa bukan menghajarnya. Dia pun melihat seseorang tergeletak dan mengira orang itu adalah Maru. Soho pun bertanya kemana perginya rekannya karena mereka bertiga harus kembali. Akan tetapi orang yang tergeletak tersebut bukanlah si anak baru yang ingin dijemputnya melainkan rekannya. Hal ini menunjukkan jika dia telah dikalahkan oleh seorang amatir yang bahkan belum bergabung dalam organisasi killer yang berkedok penjagal. Seharusnya Soho merasa sedih tapi mati dalam melakukan misi sudah hal yang wajar dan dia hanya tak menyangka rekannya bisa seceroboh ini. Dia pun mengeluarkan palu bergeriginya sambil meminta juniornya untuk menunjukkan dirinya. Soho menganggap Maru tidak punya sopan santun, padahal dia datang menjemputnya tapi dirinya malah menggenggam pisau seakan menantangnya dan hal itu membuatnya kegirangan. Saat ini keduanya sudah saling bertemu dan pertarungan takkan terhindarkan lagi. Di sela itu Maru menunjukkan raut wajah iblisnya sambil menanyakan apakah orang di depannya adalah bawahan Bos Hong. Soho membenarkannya dan dia merasa gen milenial sangat kasar pada seniornya dan dia perlu mengajarinya sopan santun. Maru yang sudah kehilangan kesabarannya memulai aksinya dengan hentakan kaki pada lantai. Semua itu dilakukannya untuk menciptakan langkah awal yang sangat cepat. Dalam waktu singkat dia telah tiba di hadapan targetnya karena dia tidaklah menyukai basa-basi yang tak diperlukan. Akan tetapi Soho malah kegirangan disebabkan amatir di depannya terlalu bersemangat. Dia pun berniat menyambutnya dengan palu bergeriginya dan akan menunjukkan bagaimana dia menundukkan seekor sapi dengan senjatanya. Walau peternakan hanya diisi oleh babi, tapi palunya dikhususkan untuk menumbangkan seekor sapi yang jauh lebih besar. Sementara itu para anak buah Bos Hong sedang menyiapkan pesta penyambutan untuk Maru. Salah satu dari mereka merasa mengirim dua ketua untuk menjemput seorang pemula sangatlah berlebihan. Mereka cukup yakin jika Maru pasti akan dihajar, dan mungkin saja tubuhnya takkan utuh lagi. Meski rekannya berkata seperti itu, tapi pria ini merasa keputusan tersebut sudah tepat karena Bos Hong mengklaim Maru adalah seorang penjaga level Triple S yang tentunya berbahaya. Yang benar saja alasan ketiga orang itu berkeringat seakan menahan sesuatu disebabkan Bos Hong yang berada di atas mereka. Di antara mereka ada yang berpendapat jika ketua baik Soho lebih kuat dibandingkan 10 ketua lainnya dan dia selalu membuat candaan aneh tentang sapi. Pria ini mengingat sesuatu jika candaan tersebut sangatlah sakral dan dia telah melihatnya sendiri. Di mana dia menghancurkan lawannya dan akan memberikannya kesempatan untuk hidup jika berhasil menjawab pertanyaannya terkait sapi. Jika gagal maka dia takkan sungkan menghabisi semuanya dan sejak awal candaan itu hanya ditujukan mempermainkan lawannya karena dia enggan mengampuninya. Dahulu dia mengalahkan seluruh gangster di suatu wilayah yang berkuasa di daerah tersebut dengan dominasi mutlak. Dengan tubuh besar dia sudah menjadi yang terkuat dengan bermodalkan kepalan tangannya. Akan tetapi Bos Hong melihat sesuatu yang kurang dan dia memberikan palu khusus untuk menyempurnakan cara bertarungnya sebagai hadiah. Ini adalah sebuah momen di mana tubuh terkuat bertemu dengan senjata terkuat dan Bos Hong melihat hal itu dalam diri baik Soho. Dia bertekuk lutut menerimanya seakan benda itu sangat sakral yang diberikan langsung oleh utusan dewa. Dengan palu itu maka Soho seperti banteng ganas yang tak dapat terhentikan saat mengincar mangsanya. Kini dia mengamuk dengan melawan seorang amatir seperti Maru. Meski Maru belum terlatih dalam pertarungan nyata, tapi dia dapat melihat arah serangan dan memutuskan untuk menggunakan pisaunya demi mengatasi tekanan palu itu hingga menghancurkan senjatanya. Di sisi lain Soho terus mempertanyakan bagaimana cara Maru mengalahkan rekannya dengan kemampuan yang seperti ini. Maru yang terpojok menabrak dinding hingga retak menunjukkan kekuatan Soho benar-benar di luar nalar. Lalu kedua mata Maru terbuka lebar saat melihat musuhnya datang kembali.
Sosok ini menunjukkan betapa ganasnya dirinya yang tak ingin membiarkan mangsanya bersantai. Pukulan yang dilancarkan oleh Soho dapat menghabisi Maru secara instan jika terkena, bahkan dinding di belakangnya hancur berkeping-keping. Walau serangan itu sangat berbahaya, tapi Maru berhasil menghindar dengan menempatkan pisaunya ke arah jalur serangan lawannya agar tersayat oleh pisau di tangannya. Tak hanya sekali tapi Maru terus melakukannya, namun dia tak bisa memberikan serangan fatal karena hal itu membutuhkan waktu yang lama dan hal itu akan sangat berbahaya untuknya. Walau dia berupaya membalas serangan, tapi tetap saja Soho sangat menakjubkan dengan mengamuk tanpa henti. Lalu Soho makin kesal disebabkan Maru tidak berbicara padanya, padahal dia sudah berusaha mencairkan suasana dengan candaan dalam pertarungan. Maru yang berada di dinding setelah dihempaskan tak menunjukkan raut wajah yang akan menyerah, bahkan tatapannya masih dipenuhi amarah. Sementara itu Soho merasa sayatan pisau yang dilakukan Maru seperti gigitan nyamuk yang takkan bisa menghentikannya. Maka dari itu dia hanya perlu menempatkan palu di tubuhnya dan pertarungan ini akan berakhir. Sambil menyerang Soho terus melontarkan candaannya terkait sapi. Seperti pertanyaan mobil apa yang dapat dinaiki oleh sapi dan semua pertanyaannya terdengar aneh. Namun Maru enggan meladeninya dan tetap fokus untuk menghindari palu besar itu sambil mencoba membalas serangan. Raut wajah Maru menandakan dirinya sangat kesulitan mengatasi serangan yang datang secara bertubi-tubi. Lalu Maru melihat sebuah celah dan mencoba menusuk lawannya, namun Soho malah menggunakan giginya untuk menangkap pisaunya. Dia terus tertawa karena Maru terlihat sangat imut dengan pisau kecil yang seperti tusuk gigi ini. Maru yang masih tetap diam menarik senjatanya dan Soho segera melepaskan gigitannya. Di sela itu dia sangat penasaran kenapa Bos Hong menyukai Maru padahal dia hanya bisa menggoresnya tanpa perlawanan yang berarti. Meski dia cukup terkesan akan bakatnya yang mampu bertahan sejauh ini meski belum dilatih khusus untuk menjadi killer, tapi tetap saja Bos Hong terlalu memanjakannya. Maka dari itu dirinya akan menunjukkan bagaimana seorang pria melakukan serangan yang mematikan. Serangan yang sangat cepat terus membuat Maru terpojok dan hal yang dilakukannya hanyalah terus mundur menjaga jaraknya. Tak hanya itu tubuhnya terpaksa melakukan gerakan aneh demi menghindari palu itu walau beberapa bagian tubuhnya sedikit sakit. Semua itu dirinya lakukan untuk lolos dari kematian karena saat palu itu mengenainya maka tulang-tulangnya pasti hancur. Maru dapat melihat jika lawannya bertambah cepat dari sebelumnya dan semua serangannya hanya untuk mengakhiri hidupnya. Lalu Soho melakukan serangan yang tak seperti sebelumnya di mana dia menggunakan lututnya. Serangan ini di luar prediksi Maru dan dia pun terkena dampaknya. Kini Soho mendapatkan pergelangan kakinya dan dia akan menunjukkan bagaimana dirinya melemparkan sapi. Maru yang tak bisa menghindari lemparan itu menabrak dinding dengan sangat kuat. Tatapannya menjadi buram dan jika seperti ini terus maka kesadarannya akan menghilang sekaligus mengakhiri hidupnya. Lalu Soho merasa sudah puas bermain dan dia akan menjadikan Maru sebagai sapi gepeng dengan palunya. Hanya saja saat ingin melakukannya Soho terganggu akan sebuah tetesan merah dari tubuhnya. Kini dia menyadari jika Maru selalu saja menyerang di tempat yang sama untuk membuat luka itu makin dalam. Kemudian Maru menanyakan apakah Soho benar-benar seseorang yang berada di peringkat atas dalam organisasinya dengan kemampuan seperti ini. Bahkan dia juga menegaskan jika candaan sapinya benar-benar tidak lucu. Ucapan itu membuat Soho sangat marah karena menganggap Maru tidak mengetahui posisinya. Hanya saja Soho tidak menyadari jika tangannya sudah bergetar seakan tak sanggup lagi mengangkat palunya. Tapi dia mengabaikannya dengan niat membuat Maru menyesal telah mengejek candaan kesukaannya. Sementara itu di tempat yang berbeda Bos Hong telah selesai membuat dekorasi untuk menyambut Maru. Dia juga tak lupa menempatkan fotonya di sana dengan dekorasi yang penuh cinta. Lalu Bos Hong ingin memberitahu sesuatu terkait apa yang anak buahnya bicarakan.
di mana Baek Soho adalah killer terbaik di antara ketua lainnya, namun termakan oleh konsep sapi yang selalu dibicarakannya adalah sebuah kekurangan. Meski begitu, orang-orang ini menganggap ketua Soho tetap yang terbaik dan anak baru itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengannya. Lalu Bos Hong mengungkapkan dirinya yang sedikit terganggu pada bawahannya yang memanggil Maru secara formal. Dia telah memutuskan untuk menjadikan Maru sebagai manajer dan mereka harus hormat padanya. Tapi mereka merasa posisi itu terlalu berlebihan, ditambah Maru hanyalah anak baru dan usianya yang baru menginjak 23 tahun. Kemudian Bos Hong membenarkan jika mereka menyebut Soho sebagai banteng yang tak bisa dihentikan. Julukan tersebut menunjukkan dia adalah seorang monster dalam dunia killer. Akan tetapi seorang penjagal sejati akan selalu mengatasi mangsanya meskipun mereka adalah orang-orang yang dijuluki monster. Siapa sangka Soho kini bertekuk lutut di hadapan Maru dengan wajah yang penuh kebingungan. Dia mulai ketakutan dan pandangannya terhadap Maru benar-benar sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Tak ada tawa maupun candaan karena semuanya terisi oleh tatapan Maru yang sudah seperti iblis nyata. Soho tak menduga jika Maru tidaklah mengirisnya dengan ceroboh melainkan mengincar sesuatu. Saat dirinya mengamuk sekuat tenaga, maka dia terus menempatkan sayatannya di titik yang sama untuk mengincar syarafnya. Saat kedalamannya sudah mencukupi, maka tubuhnya tak bisa digerakkan lagi sekaligus awal dari kelumpuhannya. Lalu Soho tersenyum karena menduga dirinya lah yang mengendalikan permainan tapi dialah yang dipermainkan. Kemudian Maru menempatkan pisaunya yang sudah rusak di dahi lawannya. Setelah itu dia mengangkat palu milik Soho setinggi-tingginya. Yang benar saja Maru mencoba melakukan sesuatu yang sudah di luar nalar kepadanya. Pertarungan itu pun usai dan Maru segera ke tempat peternakan di mana Bos Hong berada di sana. Saat masuk, sebuah kejutan yang meriah telah menantinya. Orang-orang di sana memberinya ucapan selamat atas posisi manajer yang diperoleh Maru meskipun dia hanyalah seorang pemula. Mereka semua bersumpah untuk mengabdi kepadanya karena seseorang yang diakui oleh Bos Hong pastinya takkan mengecewakan. Akan tetapi Maru tidak menampakkan senyuman maupun rasa senangnya, bahkan dia melemparkan sesuatu. Yang benar saja Maru melemparkan tanda pengenal yang merupakan milik dua ketua yang menjemputnya. Tanda itu membuat semua orang di dalam ruangan ini tercengang saking terkejutnya. Maru merasa dia baru saja membereskan dua binatang dan dirinya masih memiliki target yang banyak. Dia pun meminta mereka semua untuk bersiap karena dirinya takkan bersikap lunak. Seketika orang-orang yang sebelumnya menyambutnya kini menampakkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai killer. Kemudian Maru menutup pintu utama agar mereka semua tidak bisa melarikan diri. Dengan tatapan mata yang sangat tajam Maru meminta mereka semua untuk datang kepadanya. Di saat yang sama Bos Hong terus memantau dengan tetap berada di singgasananya. Pertarungan pun pecah dan dia tak menyangka jika Maru menjadi lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia melewati semua killer yang berpengalaman dengan cukup mudah, padahal sebelumnya dia belum terbiasa akan pertarungan antar manusia. Tak hanya itu, Maru bahkan menggunakan palu bergerigi yang dimiliki oleh Soho dan dia menggunakannya dengan cukup baik. Dilihat dari manapun Maru berniat untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya untuk sampai ke tempat Bos Hong berada. Bos Hong sejak awal mengagumi bakat alami Maru, tapi siapa sangka dia bisa mengalahkan Soho yang merupakan salah satu dari ketua terkuat, bahkan dia tidak mengalami luka fatal pada pertarungan tersebut. Meski Maru sudah menumbangkan banyak musuh, tapi orang-orang masih saja terus berdatangan tanpa rasa takut. Maka dari itu Maru akan dengan senang hati meladeni mereka dengan terus menghabisinya. Gerakan Maru sangat cepat dan dia tidak membuang gerakan percuma dengan hanya mengincar titik vital yang mampu menghabisi targetnya secara instan. Di sela itu Bos Hong merasa dirinya sudah cukup dalam menonton karena Maru bisa saja menghabisi semua anak buahnya.
Maka dari itu dia akan turun tangan secara langsung dalam mendidik sekaligus menjinakkannya. Dia pun mengambil sesuatu di belakangnya seakan Bos Hong sudah tak sabar bertarung. Hanya saja dia malah berbuat konyol dengan menyemangati Maru agar menghabisi semua anak buahnya. Orang-orang ini menganggap bosnya sangat jahat karena memperlakukan mereka seperti ini. Babi dikenal sebagai binatang yang jinak, bahkan tampak sangat lucu di dalam peternakan. Akan tetapi mereka terkadang memiliki sifat buruk yang menyerang manusia. Bos Hong menganggap anak buahnya adalah babi itu dan Maru harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Maru juga memiliki pikiran yang sama di mana dia harus menjatuhkan lawannya dengan satu serangan telak. Palu milik Soho adalah senjata terbaiknya untuk memberikan mereka pelajaran. Pria ini sangat histeris karena Maru sangat berani menggunakan senjata ketuanya untuk menghabisi rekan-rekannya. Mereka makin bersemangat dan akan mempersembahkan tubuh Maru kepada jiwa ketuanya yang telah mati. Serangan yang dilancarkannya cukup tajam, tapi Maru berhasil menghindarinya. Lalu dia mengingat ajaran Bos Hong di mana saat menyembelih babi maka dia harus membuang cairan merahnya terlebih dahulu. Untuk melakukan hal itu maka dia harus mengincar titik arteri dan vena secara bersamaan. Saat Maru mendapatkan targetnya maka yang lainnya takkan membiarkannya. Namun Maru segera memanfaatkan tubuh orang yang ditangkapnya sebagai tameng. Tindakan itu membuat orang-orang ini berhenti sejenak karena tak ingin melukai rekannya. Maka dari itu pria ini akan maju untuk menyelamatkan rekannya. Setelah menghabisi babi, maka langkah ketiga yang diajarkan oleh Bos Hong adalah mengulitinya. Akan tetapi Maru tak punya waktu untuk membersihkan mereka semua dengan sempurna dan hanya akan menghabisinya. Beberapa saat kemudian pertarungan berhenti dengan mayat yang tergeletak di lantai. Di sana Maru masih berdiri kokoh dengan membawa palu besarnya, bahkan dia tak terluka sedikitpun. Para orang-orang yang tersisa mulai ketakutan dan menganggap jika Maru benar-benar berada di level seorang manajer meskipun dia baru pemula. Dia pun terus mendekat dengan intimidasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Orang-orang ini terus mundur karena tak berani melawannya lagi. Di saat yang sama Bos Hong mendekati Maru dan Maru segera bereaksi. Tanpa basa-basi dia segera melayangkan pukulan palunya tepat ke wajah Bos Hong. Namun hasil yang didapatnya benar-benar membingungkannya. Di mana Bos Hong menangkap palu itu dengan cengkeraman miliknya yang bahkan mampu merusaknya. Lalu sambil tertawa dia menanyakan apakah Maru bisa membedakan apa yang dihabisinya. Apakah dia merenggut kehidupan seekor babi ataupun seorang manusia, dan Bos Hong menanyakan itu sembari menghancurkan palu di tangannya. Lalu Bos Hong mengambil kue yang disiapkannya untuk menyambut kedatangan Maru. Dia memaksanya untuk memakannya dan hal itu membuat Maru mundur. Insting Bos Hong selalu mengatakan jika dia dan Maru adalah sosok yang sama dengan terlahir sebagai penjagal. Maka dari itu dia menyarankan agar Maru menghentikan perlawanannya dan ikut dengannya karena dia akan menjadi aset berharganya. Hanya saja Maru mengabaikan apa yang dikatakan olehnya dan hanya ingin mengetahui di mana adiknya berada. Di saat yang sama Kim Yan baru saja tiba dan tampak sangat sedih. Dia tak menyangka ada seseorang yang sangat kejam dengan menghamburkan makanan seperti ini. Kedatangannya yang secara tiba-tiba dengan ekspresi aneh mengejutkan Maru. Lalu gadis ini menampakkan wajah yang menyeramkan sambil menanyakan siapa pelakunya. Awalnya pandangan Kim Yan tertuju pada Bos Hong, tapi dia malah menunjuk ke arah yang lain. Orang-orang ini pun melakukan hal yang sama dengan ingin melimpahkan semua insiden kue itu kepada seseorang. Yang benar saja semua telunjuk mereka diarahkan kepada Maru yang berdiri di sana. Dalam waktu singkat sebuah tembakan melewati samping wajahnya. Kim Yan sangat marah dan takkan mengampuni Maru yang memperlakukan makanan secara tidak sopan. Dia pun terus menghujaninya dengan peluru dan Maru terpaksa bergerak untuk berlindung.
Sebelumnya Maru telah berhadapan dengan seseorang yang membawa senjata, tapi Yakuza itu bukanlah petarung yang handal berbanding terbalik dengan gadis yang dilawannya. Maka dari itu langkah awal dia memutuskan untuk menghapus jarak di antara mereka meski sangat beresiko. Akan tetapi Kim Yan malah datang kepadanya secara sukarela untuk bertarung. Tindakan ini membuat Maru terkejut karena gadis itu sendiri memilih menghapus jejak mereka yang seharusnya merugikannya. Meski tak mengerti kenapa Kim Yan memilih bertarung jarak dekat, tapi Maru takkan melewatkan kesempatan ini. Saat lawannya mencoba menembaknya, maka dia segera menghalau tangannya dan bersiap untuk menusuknya. Dia hanya perlu mengincar titik vital dan semuanya akan usai. Namun Kim Yan bukanlah lawan yang mudah, bahkan dia menyerang dengan memanfaatkan kelenturan tubuhnya. Tendangan itu mengenai tubuh Maru hingga membuatnya mundur. Tak hanya sekali, tapi Kim Yan terus menyerang dengan tinju beruntunnya. Kini Maru paham kenapa gadis itu mendapatkan posisi yang tak biasa dalam organisasi disebabkan kemampuannya sangat menakjubkan. Dia bahkan memiliki temperamen aneh yang dipenuhi amarah disebabkan kue yang hancur. Dia tak segan menghajar Maru dengan tinju beruntun yang akan menyiksanya. Di saat yang sama Bos Hong mengingatkan agar Maru berhati-hati disebabkan Kim Yan adalah yang terbaik. Di mana dia adalah agen elit yang dilatih oleh Korea Utara dengan kemampuan multitalenta. Kini kedua kakinya mendapatkan tubuh Maru ditambah dengan pistol yang berada di depan matanya. Kim Yan menunjukkan sosoknya yang mampu mendominasi pertarungan jarak dekat maupun jauh dengan mengkombinasikan kedua keahlian tersebut. Kembali beberapa tahun silam di mana Kim Yan belum bergabung dalam organisasi killer. Di sebuah tempat Kim Yan terus menikmati makanan yang tersaji di meja pasca menghabisi semua orang. Dia bahkan tidak terganggu akan pemandangan di sekitarnya seakan para mayat itu menambah nafsu makannya. Di saat yang sama Bos Hong baru saja tiba dan dia cukup kesal karena semua targetnya telah dihabisi. Dia dapat melihat adanya gadis kecil aneh yang pastinya merupakan alasan kematian semua orang. Lalu Kim Yan menatap tajam sambil menanyakan apakah pria besar di depannya adalah tentara musuh. Namun Bos Hong tidak menjawabnya, bahkan dia memberikan minuman kepada gadis kecil di depannya agar tidak tersedak. Yang benar saja Kim Yan segera mengambilnya tanpa menaruh curiga sedikit pun padanya. Kemudian Bos Hong mengatakan jika gadis kecil di depannya memiliki nafsu makan yang sangat bagus dan dia pasti bisa mendapatkan uang jika membuat konten mukbang. Namun Kim Yan tak mengerti karena dia hanya menghabiskan waktunya dengan berlatih sebagai agen khusus. Kim Yan tak hentinya terkesima karena melihat makanan yang begitu banyak. Setelah itu Bos Hong memintanya untuk bekerja dengannya dan dia pasti akan memberikannya makanan yang sangat banyak melebihi apa yang dilihatnya. Seketika Kim Yan murka karena kesetiaannya sebagai agen takkan terpengaruh oleh sogokan makanan. Lalu Bos Hong terus mengoceh untuk menyiapkan makanan untuknya dimulai pagi hari hingga malam hari dan Kim Yan pun memutuskan untuk setia kepada Bos Hong disebabkan tergiur akan imbalan yang didapatkannya. Sekarang Maru telah berhadapan dengan sosok yang sangat terlatih dengan kemampuan menakutkan. Saat Kim Yan menembaknya, maka Maru dengan cepat membelokkan arah pistol ke tempat lain agar tak mengenainya. Lalu dia memanfaatkan posisi lawannya yang kurang baik dengan mencoba menusuknya tapi dia berhasil menghindar. Di saat yang sama Kim Yan memusatkan serangannya pada kakinya yang dapat menjangkau lawannya. Tendangan itu mengenai dagu Maru hingga memaksanya untuk mundur. Pertarungan keduanya terus berlangsung dengan mereka yang saling menyerang satu sama lain. Di sisi lain Bos Hong memilih untuk menduduki bawahannya karena menonton dengan cara ini akan memuaskan. Dia dapat melihat jika Maru dan Kim Yan memiliki perbedaan mencolok tentang level mereka. Akan tetapi Bos Hong menganggap Maru memiliki potensi bak monster yang mampu menjadi kuat dalam pertarungan singkat.
Lalu pria di bawahnya menanyakan apakah bosnya akan membiarkan Maru mati karena Kim Yan tak lama lagi akan memenangkan pertarungan. Seketika Bos Hong tertawa dan mengerti alasan kenapa mereka mengatakan jika Kim Yan pasti menang ditambah perbedaan level mereka terlalu tinggi seperti yang terlihat. Tapi terdapat sesuatu yang bisa mengubah hasil pertarungan dikarenakan seseorang terlahir dengan bakat alami. Kim Yan adalah sosok yang dilatih untuk menjadi manusia sempurna dengan lingkungan yang sangat keras. Akan tetapi Maru adalah sosok yang sudah menjadi manusia itu sendiri walau dia belum menyadarinya dan alasan itulah dia mengajarinya teknik killer berkedok penjagal babi. Bos Hong selalu mengajari Maru agar menyembelih binatang ternak dengan satu serangan instan untuk menghemat waktu. Lalu Maru pun mencoba menirunya seperti yang dicontohkan oleh bosnya. Saat melihat dia berhasil melakukannya dengan sempurna dalam waktu sebulan membuat kedua mata Bos Hong terbuka lebar. Meski berhasil tapi Maru merasa kesulitan dan berharap direkturnya memberikan koyo pereda sakit. Akan tetapi Bos Hong mengabaikannya dan makin penasaran karena Maru berhasil mempelajari keterampilan yang bisa dikuasai dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk memuaskan rasa penasarannya, maka dia memberinya tugas yang lebih sulit dengan sesuatu yang bahkan karyawan level ketua pun perlu waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Yang benar saja Bos Hong melepaskan kerbau ganas yang sudah dirantai dengan meminta Maru menyembelihnya. Hal ini tentu saja mengejutkan Maru, karena jika dia gagal maka kerbau tersebut berpotensi mematahkan tulang-tulangnya. Untuk kesekian kalinya Bos Hong dibuat tak bisa berkata-kata apapun akan hal luar biasa di depannya. Di mana Maru berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikannya dengan waktu 5 menit, padahal dia hanyalah pemula. Sejak saat itu dia yakin dirinya telah menemukan seseorang yang pantas disebut sebagai sang penjagal sejati. Kembali ke dalam pertarungan di mana Maru mulai menunjukkan perlawanan bahkan berhasil membuat Kim Yan melepaskan pistolnya. Di sisi lain Bos Hong menanyakan kepada bawahannya terkait arti dari penjagal dan orang itu menjawab jika julukan itu biasanya dinamakan pria dengan ketiadaan khususnya dalam dunia killer. Setelah mendengar jawaban tersebut Bos Hong memuji bawahannya yang satu-satunya bergelar doktor. Di sisi lain Kim Yan memutuskan menggunakan pisau militer menunjukkan identitasnya sebagai prajurit. Tanpa membuang waktu dia segera melesat maju dengan tebasan beruntun yang sangat berbahaya. Bos Hong sangat paham akan kemampuan mengerikan Maru di mana dia adalah wadah yang mampu diisi apapun. Yang benar saja Maru meniru serangan beruntun yang baru diterimanya dengan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Hal ini membuat Kim Yan terperangah disebabkan keahliannya baru saja ditiru. Padahal dia telah melatihnya dengan latihan keras sebagai agen unit khusus yang seharusnya mustahil ditiru begitu saja. Bos Hong menilai jika Kim Yan bukanlah lawan yang mudah bagi Maru karena kemampuannya sangat hebat, bahkan sekarang mereka terus beradu tebasan. Akan tetapi Maru memiliki bakat yang mampu berkembang di setiap detik dalam pertarungannya seperti yang terlihat. Meski hanya beradu pisau tapi kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Setelah melesatkan puluhan tebasan, maka Kim Yan memutuskan menjaga jaraknya dan Maru pun melakukan hal yang sama. Akan tetapi Kim Yan segera melesat kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pertarungan ini akan dimenangkan oleh Kim Yan jika dia berhasil mengalahkan Maru sebelum semua tekniknya ditiru. Namun dia bisa kalah jika Maru berhasil bertahan dan pada akhirnya melewati semua kemampuannya. Bos Hong yakin jika bawahannya pasti penasaran akan siapa yang memenangkan perang ini. Akan tetapi dia tak mengizinkan mereka untuk melihat hasil akhirnya disebabkan dia tak ingin kehilangan salah satu dari bawahan berharganya. Lalu Bos Hong memutuskan untuk ikut campur dengan segera melompat ke arah mereka. Tanpa basa-basi dia melayangkan kapak besarnya ke tempat pertarungan tersebut. Yang benar saja kapak itu menghantam area tepat di tengah-tengah mereka menunjukkan dia ingin menghentikan pertarungan.
Kemudian semua orang tercengang saat Bos Hong mengatakan jika dia memiliki sesuatu yang lebih menarik untuk dipertontonkan. Siapa sangka Bos Hong menyuruh Maru untuk melawannya sendiri karena dia akan mengajarinya bagaimana mencari sang penjagal sesungguhnya. Hanya saja Kim Yan tidak dapat menerima keputusan sepihak ini. Dia bahkan menodongkan senjatanya kepada bosnya sendiri sambil mengatakan jika Bos Hong terlalu menempatkan bocah pemula itu di tempat tinggi. Lalu Bos Hong memperlihatkan sebuah kartu VIP dari Hotel Bintang 5 dengan makanan yang sangat enak. Tapi kartu itu akan hangus dalam 1 jam jika Kim Yan tidak segera pergi ke sana, maka dia tak memiliki kesempatan menikmati makanan enak di sana. Kim Yan yang selalu mementingkan makanan melupakan pertarungannya dengan segera berlari mendapatkan kartu tersebut. Sebelum pergi Kim Yan meminta bosnya agar menghabisi pemula itu karena kematian adalah harga yang harus dibayarnya atas makanan yang dijatuhkannya. Setelah pengganggu pergi maka Bos Hong merasa dirinya harus menyelesaikan urusannya dengan Maru. Akan tetapi Maru segera melompat ke arahnya sambil mencoba menusuknya dari belakang, tapi Bos Hong dapat mengatasinya tanpa melihat arah serangan. Maru terus mempertanyakan di mana adiknya berada saat ini. Dengan gerakan ringan Bos Hong menghempaskan tubuh Maru dengan cukup sambil mengatakan apakah Maru hanya ingin mengetahui tentang adiknya saja. Maru yang terhempas kebingungan dari mana datangnya kekuatan luar biasa yang diterimanya. Saat mendarat tubuhnya tiba-tiba saja terbelah dengan kapak milik Bos Hong. Yang benar saja hal itu hanyalah khayalan Maru saat Bos Hong mengarahkan kapaknya. Sambil tertawa Bos Hong mengingatkan agar Maru mengeluarkan segala kemampuannya jika dia tak ingin mati. Kembali beberapa tahun silam di mana Maru baru saja menyelesaikan wajib militernya dan dia disambut dengan pemandangan terburuk dalam hidupnya. Di mana ayahnya telah mati sekaligus menunjukkan jika dialah kepala keluarga saat ini. Untuk menafkahi keluarganya maka Maru terus mencari pekerjaan dan menemukan peternakan ini. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang cukup sulit dikarenakan dia harus memiliki keahlian khusus untuk melakukannya. Tapi semua kesulitannya dapat Maru lewati atas bantuan Bos Hong yang selalu mengajarinya hingga ke bagian terkecil sekalipun. Dia juga mulai menikmati pekerjaannya walau orang-orang menganggap pekerjaan ini tidak manusiawi dengan memotong makhluk hidup berdaging, tapi Maru tak peduli disebabkan Bos Hong sudah sangat baik padanya. Maru meyakini Bos Hong sudah seperti ayahnya, tapi semua itu berubah dalam waktu singkat. Dia tak dapat menahan rasa sakit atas pengkhianatan serta kemalangan yang menimpa ibunya. Dengan penuh amarah Maru menyerang sambil mempertahankan kenapa Bos Hong melakukan hal ini padanya. Dia terus mendesaknya agar bicara, tapi Bos Hong mengatasi tiap serangan sambil tertawa. Tak hanya itu Bos Hong bahkan mempermainkannya dengan memukul kepala Maru tanpa menggunakan sisi tajam dari kapaknya. Di sela itu dia juga mengingatkan Maru atas yang dipelajarinya di mana dia harus tetap menjaga ketajaman gerakannya dan saat gerakannya makin besar maka jaraknya juga akan tambah besar dari targetnya. Ucapan itu seakan meminta Maru agar tetap di dekatnya dengan hanya melancarkan gerakan untuk menghabisinya secara instan. Saat dia mencoba mendekat maka Bos Hong hanya perlu mempermainkannya kembali disebabkan gerakan Maru dianggapnya sangat mudah terbaca. Maru paham jika dia tak bisa mengalahkan Bos Hong tanpa sebuah rencana yang mematikan. Tapi dia masih bingung harus melakukan apa dan apakah dirinya harus mencoba menyayatnya secara perlahan seperti yang dilakukannya saat melawan Soho. Dia juga memikirkan cara saat mengalahkan Doyle dalam sekali tebasan yang sangat fatal dengan membuat gerakan pengalihan terus-menerus sambil menunggu momen terbaik. Hanya saja Maru memilih tidak melakukan hal itu karena Bos Hong terlalu kuat untuk serangan tipuan dan sejauh ini Kemna Kim Yan adalah yang terbaik dari dua ketua sebelumnya. Di saat yang sama Bos Hong telah tiba di depan Maru karena dirinya dapat menebak jika Maru kecilnya terlalu keras dalam berpikir.
Kedatangan Bos Hong yang acara tiba-tiba membuat Maru mundur dan Bos Hong mengingatkan jika dalam pertarungan nyata musuhnya takkan membiarkan Maru menghayal. Lalu Maru mengalami sebuah serangan dari Bos Hong sendiri hingga membuat tubuhnya bergetar. Kemudian dia meminta Maru tidak pernah lengah seperti ini saat melawan musuhnya. Dia juga mengingatkan agar Maru tidak bertarung dengan gerakan yang terlalu jelas. Siapa sangka Bos Hong benar-benar mempermainkan Maru dan sekarang dia mengangkatnya. Setelah itu dia menjatuhkan Maru dan mengungkapkan kekecewaannya karena Maru seharusnya tidak lemah seperti ini. Maru yang dijatuhkan segera bangkit kembali dengan tangan yang tak ingin melepaskan pisaunya. Tanpa basa-basi Maru melompat ke arahnya dengan mengarahkan tusukannya. Akan tetapi Bos Hong malah mempermainkannya dan dia memukul tiap bagian tubuh Maru yang salah dalam gerakannya. Ketiga orang ini sudah menduga jika bosnya sangatlah kuat dan pantas dijuluki sebagai manusia terjahat dan terkuat. Pria ini dapat menebak apa yang terjadi dan dia meminta kedua rekannya untuk memperhatikan pertarungan lebih detail. Dia mengakui jika bosnya sangat kuat, tapi Maru adalah manusia yang tak normal. Semua itu dibuktikan dengan Bos Hong yang memutuskan bertarung dengannya. Ditambah dia terus mengajari Maru seakan Bos Hong sedang mencoba membangkitkan kelahiran monster melalui Maru. Dia juga menganggap mereka yang ada di tempat ini adalah orang-orang beruntung karena Bos Hong telah menemukan pewarisnya, bahkan sekarang dia sedang menempanya. Meski Maru telah berjuang keras, tapi Bos Hong dapat mengatasi semua serangannya dan dia akan melawan Maru dengan serius jika bisa membuktikan kepantasannya. Maru yang dipenuhi amarah terus mengamuk, bahkan area sekitarnya makin menakjubkan dan Bos Hong sangat terkesan karena Maru benar-benar manusia dengan bakat alami yang berkembang tiap detiknya. Akan tetapi Bos Hong menganggap mereka berdua masih terpaut akan kekuatan yang terlalu besar baik dari skill maupun kekuatan. Tangan Maru tak hentinya bergetar akan kekuatan fisik Bos Hong yang sangat kuat. Bos Hong kembali mengucapkan kekecewaannya karena Maru sedang merendahkan dirinya dengan bertekuk lutut pada musuhnya. Dia memahami kemarahan Maru, tapi dengan kemampuan seperti ini maka dia takkan bisa menghabisinya. Tekanan kuat yang dimiliki oleh Bos Hong membuat Maru tak dapat menahan kapak besarnya dan dia hampir saja terbelah dua jika gagal menghindarinya. Karena Bos Hong melihat pisau Maru telah patah, maka dia menawarkan untuk bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi Maru tak berpikir demikian dengan segera berlari untuk mendapatkan pisau yang tergeletak di lantai. Hanya saja Bos Hong takkan membiarkannya begitu saja dengan melempar meja di dekatnya menuju ke arah Maru. Lalu Maru segera bergerak untuk menghindar sambil melesat maju ke arahnya. Hanya saja Bos Hong kembali mempermalukan Maru dengan membenarkan tali di kakinya yang terlepas. Setelah itu dia mencengkram kaki Maru seakan Bos Hong memiliki sebuah rencana yang jahat. Siapa sangka dia melemparkan Maru ke udara hingga dirinya kehilangan keseimbangannya. Dengan begini maka Maru tak dapat berbuat apapun dan dia menerima sebuah tamparan kapak dari Bos Hong. Dia bisa saja menghabisi Maru jika menginginkannya, tapi Bos Hong memilih untuk mempermainkannya. Meski tamparan kapak itu menyakitkan, tapi Maru setidaknya masih hidup. Tubuh Maru yang terhempas kini menabrak dinding dengan cukup kuat. Dia benar-benar tak berdaya di hadapan kekuatan mutlak seperti Bos Hong. Setelah cukup bermain maka Bos Hong akan memberitahu alasan dia melakukan hal ini. Langkah awal dia memutuskan untuk bertanya apakah Maru mengetahui kerugian dari pabrik obat yang dibakarnya. Totalnya adalah 300 miliar dan semua uang itu telah hilang sehingga para Yakuza sangat murka dengan tatapan yang menyala. Sebagai bos yang menyayanginya, maka dirinya memutuskan menutupi kekacauan tersebut. Akan tetapi mereka takkan percaya dan menerimanya begitu saja, sehingga dirinya membuat ibunya menjadi pecandu obat sebagai hukumannya.
Lalu kekacauan yang mengerikan ini demi membuktikan kemampuan Maru sebagai killer berbakat demi mengembalikan uang itu dengan bekerja di dunia bawah. Dia bahkan harus mengorbankan 2 ketua yang diasuhnya serta puluhan bawahannya demi Maru tetap hidup. 300 miliar bukanlah jumlah yang sedikit, tapi Bos Hong berjanji akan membantunya dan takkan membiarkan para Yakuza itu menghabisinya. Maka dari itu Bos Hong berharap Maru memulihkan dirinya agar secepatnya bisa bekerja demi menghasilkan uang. Di sela itu Maru mempertanyakan kenapa bosnya tidak memberitahu secara langsung tanpa mempermainkannya seperti ini. Sambil tertawa Bos Hong mengungkapkan jika dirinya hanya ingin membuat semuanya menjadi lebih menarik. Ucapan itu membuat Maru yang tergeletak ikut tersenyum. Dia bahkan terus tertawa karena semuanya benar-benar menjadi lebih menarik seperti yang diinginkan Bos Hong. Maru tak menyangka jika dia memandang Bos Hong seperti guru dan ayahnya sekaligus penyelamatnya. Akan tetapi dia malah menyentuh keluarganya agar semuanya menjadi lebih menarik. Maru pun melontarkan hal yang sangat dibenci oleh Bos Hong di mana dia malah menganggapnya sebagai seekor babi. Dia juga menunjukkan wajah menakutkannya dengan niat takkan melepaskan siapapun yang ada di ruangan ini. Di sisi lain Bos Hong sangat murka atas julukan barunya dan dia takkan mengampuni Maru lagi. Meski gen babi memiliki kemiripan 95% dengan manusia, tetapi Bos Hong sangat membenci panggilan tersebut seakan dia memiliki kisah menyedihkan yang belum diceritakan. Lalu dia mendekati Maru secara perlahan padahal dia sudah berniat untuk pergi bahkan meminta Maru untuk memulihkan dirinya. Walau Bos Hong mendekatinya tapi Maru tak bergeming seakan hal inilah yang diinginkannya. Bos Hong pun mengangkat kapaknya sambil meminta Maru datang jika dirinya benar-benar percaya pada kemampuannya. Sementara itu Ketua Oh menulis sesuatu dengan darahnya sendiri, dan hal itu membuatnya kedua bawahannya bertanya-tanya. Yang benar saja dia menulis sebuah surat wasiat kepada istrinya karena dia mungkin takkan kembali lagi. Sambil gemetar Ketua Oh memberitahu bawahannya jika tak ada yang pernah mengetahui kekuatan penuh Bos Hong saat bertarung dan hal itu bukanlah tanpa sebab. Di mana semua orang yang melihatnya bertarung dengan mengeluarkan segalanya tak ada yang selamat untuk menceritakan menandakan mereka juga pastinya akan dihabisi bersama Maru. Tak seperti sebelumnya, tapi kini Bos Hong lah yang memulai serangan berbanding terbalik dengan beberapa menit yang lalu dan Maru segera melompat menghindar. Hanya saja kapak besar Bos Hong seakan mengikutinya dengan tiba di depan matanya. Sambil terus menghindar Bos Hong menegaskan apakah Maru sudah melupakan semua yang diajarkannya hingga dia berani melukai perasaannya seperti ini. Lalu dia juga mengingatkan akan selalu yang dikatakannya di mana Maru tidak boleh menghindar secara lurus saat diseruduk kerbau, tapi kali ini dia melakukannya. Bos Hong mengajari Maru semua yang diketahuinya meskipun Maru belum mengetahui jika teknik tersebut sebenarnya adalah teknik killer. Akan tetapi Maru yang tidak menghindar berniat mengambil resiko dengan menangkap pegangan kapak lawannya. Di sela itu Bos Hong makin takjub disebabkan refleks serta insting Maru makin meningkat dibandingkan sebelumnya. Dengan menangkap gagang kapaknya maka Maru menciptakan sebuah kesempatan di mana dia mengincar targetnya secara langsung dalam area berbahaya. Meski pisau itu mengarah ke lehernya, tapi Bos Hong tetap tertawa. Dia mengakui jika upaya Maru sudah sangat baik, tapi bukan berarti dia akan mudah melukainya dengan serangan sederhana. Bos Hong sangat percaya diri pada kekuatannya dan dia hanya menghindari serangan tanpa melakukan pergerakan yang berlebihan. Namun Maru malah melakukan hal yang tak terduga di mana dia memanjangkan jangkauan serangannya dengan memegang ujung gagang pisau di tangannya. Lalu menekan gagang itu dengan jari-jarinya sehingga menciptakan sebuah lintasan serangan yang berbeda dari sebelumnya. Bos Hong mencoba menghindar tapi usahanya tak maksimal disebabkan pisau itu terlalu dekat dengannya dan pisau itu menyayat wajahnya.
Para anak buahnya yang melihat pemandangan ini sangat terkejut karena mereka tak pernah melihat bosnya dilukai oleh seseorang. Tak hanya mereka tapi Bos Hong sendiri sangat terkejut dan semua itu dapat terlihat jelas dengan dirinya yang terdiam untuk sesaat. Ketua Oh benar-benar tak mengerti bagaimana bisa seorang pemula terus berkembang dalam waktu singkat bahkan memiliki insting serta pengamatan baik dalam pertarungan dengan mencoba menciptakan celah bagi musuhnya. Setelah melihat satu serangannya berhasil maka Maru kembali menyerangnya. Akan tetapi Bos Hong segera menggunakan kakinya untuk menghempaskan Maru dan upayanya berhasil karena Maru terlalu mengawasi tubuh bagian atas lawannya yang memiliki kapak. Saat terseret Bos Hong mengungkapkan akan hatinya yang sedikit terluka karena Maru benar-benar ingin menghabisinya. Maka dari itu dia takkan sungkan pada Maru dan datang kembali dengan tendangan dari kedua kakinya. Maru mencoba menangkis serangan tersebut, tapi tekanannya terlalu kuat. Maru bahkan terlempar ke belakang dan mengalami benturan. Meski sekujur tubuhnya terasa sakit, tapi Maru bangkit kembali di sana. Dia harus menuntaskan orang yang menyentuh keluarganya. Kemudian Bos Hong mengangkat kapaknya dengan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Hal itu dilakukan agar Maru tidak bisa mengetahui arah serangan dari kapaknya. Jika Maru tidak segera bereaksi dengan jarak dekat seperti ini, maka hidupnya akan berakhir. Namun pengamatan Maru makin tajam dan dia takkan diam begitu saja. Yang benar saja saat dia melihat kapak lawannya, maka Maru segera menghancurkannya dengan palu. Untuk kesekian kalinya Bos Hong kembali terkejut karena Maru benar-benar mampu mengambil keputusan yang baik sehingga menambah masa hidupnya. Tak sampai di situ saja Maru malah menanyakan sebutan yang pantas saat dirinya menghabisi seekor sapi. Lalu dia tanpa ragu terus menggebuki Bos Hong dengan palu di tangannya sambil memberitahu jawabannya yaitu sapi mati. Ketua Oh dapat melihat jika teknik Maru tidaklah asing baginya. Siapa sangka Maru sedang meniru teknik yang dimiliki oleh Baek Soho secara brutal. Bos Hong yang tak menduga serangan itu segera melindungi dirinya dengan kedua lengannya. Tak sampai di situ saja, Maru juga menggunakan tusukan yang dimiliki oleh Doyle hingga berhasil melukai lawannya. Maru benar-benar menunjukkan betapa menakutkan dirinya yang bahkan meniru teknik pisau militer gadis sebelumnya. Serangan yang tak terduga dengan kombinasi aneh benar-benar efektif dalam menghadapi Bos Hong. Ketua Oh mulai memikirkan potensi Maru yang mungkin saja akan menjadi monster dalam dunia killer dengan kemampuan peniru instan yang seharusnya mustahil. Jika seperti ini terus maka Bos Hong benar-benar bisa dikalahkan. Akan tetapi serangan seperti itu tak lebih dari sebuah goresan bagi tubuh perkasa Bos Hong. Lalu dia segera mencengkram Maru sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar melihatnya sebagai binatang. Dia pun terus memukulnya sambil mengatakan jika dirinya telah merawatnya dengan sangat baik, tapi Maru malah membalasnya dengan perkataan kejam seperti itu. Tak hanya itu dia juga membersihkan semua kekacauan yang dibuatnya dengan membakar peternakan senilai 300 miliar dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun Bos Hong adalah seorang direktur, tapi terdapat batasan sejauh mana dia bisa bertindak tapi untuk Maru dia bahkan mempertaruhkan hidupnya. Dia bahkan menantang Yakuza Jepang dan organisasi Korea yang tidak terima akan keputusannya untuk saling menghancurkan sampai akhir. Karena kekuatan serta pengaruhnya yang dianggap bukanlah lawan lemah, maka orang-orang itu memutuskan menyetujui keputusannya demi tidak adanya korban jiwa yang tak diperlukan. Tapi Maru malah ingin menghabisinya bahkan memandang rendah dirinya. Lalu Bos Hong mengungkapkan jika dirinya tak ingin menghabisi Maru karena melakukannya adalah sesuatu yang mudah baginya. Namun jika dia bersikap seperti ini dengan tidak tahu terima kasih maka Bos Hong tak punya pilihan selain melakukannya karena Maru pasti akan membuat situasinya menjadi buruk jika dia tak bisa dikendalikan. Untuk sesaat Maru tercengang karena mulai berpikiran apakah hari ini adalah akhir dari segalanya.
Untuk balas dendam, dia telah membuang semua kenangannya bersama Bos Hong agar dia tak ragu serta membuang semua perasaan positifnya. Dia bahkan sampai membuang emosinya untuk melihat manusia sebagai binatang agar menang. Setidaknya itulah yang dipikirkannya, tapi kenyataannya Maru masih menyisakan satu hal yang belum dibuangnya, di mana dia belum membuang hidupnya sendiri demi menciptakan kelahiran sosok baru yang tak berperasaan tanpa rasa takut akan apapun. Di sela itu Bos Hong telah bersiap untuk menghabisinya secara langsung. Akan tetapi Maru dapat melihat gerakan yang dilakukan oleh Bos Hong menunjukkan inderanya makin tajam. Dengan membuang keyakinannya untuk hidup, maka Maru akan menerobos segalanya tanpa ragu. Beberapa saat kemudian Kim Yan telah tiba dengan melepaskan tembakan sembari menendang pintu menunjukkan rasa amarahnya yang sudah tak terbendung. Alasan dibalik kemarahannya disebabkan Bos Hong malah memberikannya kartu VIP yang sudah kadaluarsa sehingga tak dapat digunakan lagi. Namun dia seketika dikejutkan akan pemandangan yang dilihatnya hingga kedua matanya tak henti terperangah. Lalu Bos Hong memandanginya karena nona kecil di hadapannya datang di waktu yang sangat tepat. Di sela itu Bos Hong melemparkan sebuah kunci sambil memintanya untuk pergi ke kantor melihat brankas miliknya. Semua kontrak ada di sana dan beserta uang pensiun terdapat di sana dengan memintanya untuk membagi uang tersebut bersama Maru. Siapa sangka Bos Hong telah ditumbangkan menunjukkan dirinya telah dikalahkan oleh Maru yang berdiri kokoh di hadapannya. Maru tak bergeming sama sekali, bahkan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun untuk waktu yang cukup lama. Kembali beberapa tahun di mana Bos Hong yang tumbang terlibat dalam pertarungan. Di sana dia masih kecil dan dengan kejam mengalahkan lawannya dengan cara yang tak normal. Yang benar saja Bos Hong telah mengalahkan puluhan anak hingga tergeletak di lantai pasca melakukan pertarungan yang menakjubkan. Ini adalah awal mula kelahiran Bos Hong yang dijuluki Raja Babi, bahkan sangat terkenal sampai dia memimpin sebuah organisasi di bawah perusahaan killer yang berkedok peternakan. Saat Bos Hong kecil, dia tumbuh di dalam sebuah peternakan untuk membesarkan manusia sebagai babi khusus. Pertama-tama untuk mendorong para anak ke level ekstrim, maka mereka takkan memberikan makanan di jangka waktu yang cukup lama. Semua itu dilakukan agar anak-anak tersebut kelaparan, sehingga menjadi sangat sensitif dan bengis. Saat-saatnya telah tiba, maka mereka akan diberikan makanan dan sampai saat itu para anak-anak itu tak terkendali dengan menyerupai binatang. Satu titik yang menjadi tempat makan diberikan seketika menjadi pertarungan tanpa henti yang melibatkan semua anak demi memperebutkannya. Di antara puluhan anak hanya satu yang berhasil bertahan setelah mengalahkan semua pesaingnya dan dia adalah Bos Hong. Meski dia memiliki kekuatan, tapi anak yang dibesarkan dengan cara seperti ini tetaplah hanya sebatas binatang dan mereka tidak menganggap dirinya manusia. Maka dari itu orang-orang yang mengawasinya akan memberikan pelajaran kepadanya tanpa ampun. Dia terus dipukuli seperti itu dan kembali mengulang hal yang sama di setiap harinya dengan rasa lapar serta pertarungan berkepanjangan. Saat Bos Hong terseret ke kandang, maka dia akan mencoba memeluk makanannya agar tidak terjatuh. Tak hanya di luar tapi dia juga harus bertahan dari anak-anak lainnya. Setelah memperlihatkan pertumbuhan yang mereka inginkan, maka anak-anak yang selamat seperti Bos Hong akan dikirim untuk melakukan sesuatu. Pria ini adalah seorang pemimpin gangster dan dia tak menyangka seorang bocah berani menghalangi jalannya. Akan tetapi Bos Hong sudah terbiasa pada tindakan semacam ini, bahkan dia melakukannya tanpa rasa ragu sedikit pun. Saat seorang anak dibesarkan dengan cara seperti ini, maka takdirnya sudah dipilih. Gangster yang melihat bosnya dikalahkan tampak sangat syok. Lalu mereka menyerangnya secara bersama-sama dan membuat Bos Hong yang memiliki fisik kecil menjadi amukan mereka. Akan tetapi seorang anak yang seharusnya dikirim dan mati di sana, saat menghabisi targetnya malah selalu kembali dengan kemenangan mutlak. Hal itu terus berlangsung hingga dia remaja dan saat pulang maka dia akan memasuki kandang layaknya binatang.
Otaknya telah tercuci dan tertanam jika dia bukanlah manusia melainkan babi. Maka dari itu dia hanya perlu melakukan perintah dan mati sebagai binatang. Anak-anak yang dibesarkan dalam peternakan itu selalu mati setelah menyelesaikan misinya, tapi Bos Hong memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Di mana dia selalu selamat meskipun harus menghadapi musuh yang sangat banyak. Dia terus bertarung dan sampai ke titik tidak mengetahui lagi apa yang dihabisinya adalah manusia maupun babi. Bos Hong tumbuh remaja dengan kapak besar yang menjadi ciri dari identitasnya. Akan tetapi kali ini terdapat sesuatu yang tak seperti biasanya di mana dia kedatangan tamu. Namun Bos Hong juga berperilaku aneh di mana dia hanya melewati pemiliknya begitu saja. Hal itu membuat pria ini marah dengan terus memukulnya seperti yang selalu dilakukannya. Setelah itu pemiliknya meminta maaf kepada gadis yang dipanggilnya Presdir disebabkan peliharaannya yang tak tahu sopan santun. Namun gadis ini malah menamparnya menunjukkan identitasnya yang jauh lebih tinggi. Bos Hong yang melihat hal itu sangat terkejut karena pemiliknya ternyata bukanlah manusia melainkan seekor peliharaan. Siapa sangka dirinya selama ini hanya diinjak oleh babi lainnya dan hal itu benar-benar membuat Bos Hong murka. Jika orang di depannya sama sepertinya maka dia tak memiliki alasan untuk tunduk padanya. Pria ini menganggap jika Bos Hong marah karena gadis itu telah menamparnya dan dia berusaha menghalanginya. Hanya saja Bos Hong tidak berpikiran seperti itu dengan menghabisinya. Setelah itu dia mengambil kacamata miliknya hingga menjelang kematiannya dengan maru yang menghancurkannya. Gadis ini mulai tertarik pada babi besar di depannya dan akan memberikannya kesempatan. Beberapa tahun setelahnya, Bos Hong membentuk organisasinya sendiri dan menjadi bos di sana di bawah naungan gadis itu. Dia terus membesarkan dan membentuk babi peliharaannya namun dengan cara berbeda tak seperti yang dialaminya sejak kecil. Di antara bawahannya dia merasa kehilangan rasa bosannya sejak Kim Yan bergabung dengannya. Lalu terdapat bocah polos yang memiliki bakat paling menakjubkan yang pernah ditemuinya. Dia bahkan mulai memimpikannya bersama orang-orangnya dan ingin menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Akan tetapi dia malah mendapatkan sebuah kabar jika Maru telah membuat onar dan harus dihabisi. Dia tentu saja tak menerimanya dengan mencoba bernegosiasi dengan pihak Jepang, tapi bosnya sendiri malah menginginkan kematian Maru. Presdir memerintahkannya agar tak membangkang karena pihak Jepang bisa saja memulai perang disebabkan Maru. Jadi dia ingin Bos Hong menyelesaikan segalanya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Bagi sosok yang menganggap dirinya bukanlah manusia, menganggap sebuah perintah dari pemiliknya adalah hal absolut. Tapi Bos Hong melanggar perintah itu dengan mencoba memperlihatkan hukuman sekaligus menunjukkan kemampuan Maru yang bisa menjadi aset besar. Namun semua itu berubah saat Maru malah memanggilnya babi. Dia sangat kesal karena dipandang sebagai babi oleh orang yang disayanginya. Untuk sesaat Bos Hong berpikiran untuk menghabisi Maru seperti yang diperintahkan. Meski memiliki tekad tapi Bos Hong ternyata tidak bisa melakukannya karena tak ingin Maru hidup tanpa arah yang jelas. Bos Hong selalu melihat Maru sebagai manusia dan sekarang dia mempertaruhkan hidupnya demi melindungi sesuatu yang penting baginya. Melihatnya yang seperti itu membuat Bos Hong merasa malu akan jalan hidup yang dijalaninya selama ini. Maka dari itu dia akan melepaskan egonya dan berharap bisa menjadi manusia. Setidaknya dia ingin berakhir dengan dipandang manusia oleh Maru. Maru yang berhasil menusuk Bos Hong terus tercengang karena tak menduga hal ini akan terjadi. Sambil tersenyum Bos Hong menanyakan apakah dirinya sekarang ini sudah terlihat seperti manusia. Dia berpesan agar Maru hidup dengan ideologi manusianya sampai akhir meskipun jalannya takkan mudah. Akan tetapi dia yakin semua yang dirinya berikan akan menjadikannya sang penjagal terkuat yang pernah ada. Bos Hong pun mati sambil tersenyum karena keinginannya untuk menjadi manusia telah terwujud walau dengan cara menyedihkan.
Beberapa saat kemudian setelah kematiannya seseorang datang ke lokasi kejadian dan dia sangat menyayangkan karena dialah yang berharap bisa menghabisinya. Sosok ini adalah Ki Jon dan dia merupakan salah satu killer senior dalam organisasi pusat yang dijalankan oleh Bos Hong. Lalu Ki Jon melakukan sesuatu yang tak terduga dengan mengambil mata Bos Hong. Siapa sangka Ki Jon merupakan orang yang pernah dihajar oleh Bos Hong dengan mengambil salah satu dari matanya. Meski hubungan mereka seperti musuh, tapi tetap saja mereka berdua telah tumbuh bersama dan dia akan memastikan bocah yang melakukannya mati. Tanpa basa-basi mereka akan memulai perburuannya terhadap peliharaan yang sedang melarikan diri. Di sisi lain Kim Yan yang bersama Maru dan yang lainnya sedang pergi bersama layaknya rekan. Jejak kematian Bos Hong terlihat dengan jelas bahkan berangkas yang dijaganya ikut menghilang. Jadi Ki Jon pasti akan mendapatkannya kembali sekaligus memberikan hukuman kepada para bocah itu. Kembali beberapa saat Kim Yan baru saja tiba dan menemukan Maru yang menghabisi bosnya. Dengan raut wajah marah yang diikuti tangisan Maru meminta Kim Yan untuk datang jika ingin menghabisinya. Kim Yan dapat merasakan ada sesuatu yang berubah dari bocah di hadapannya. Padahal dia baru saja pergi sebentar, tapi auranya benar-benar sangat menakutkan. Kim Yan telah menghadapi banyak orang, tapi kali ini instingnya menyuruhnya untuk melarikan diri. Dia seperti melihat sosok iblis yang nyata dalam diri Maru, sehingga mampu berkembang dalam waktu singkat dan iblis itu mulai menunjukkan jati dirinya. Tanpa basa-basi Kim Yan mengangkat kedua tangannya dan menyerah. Tapi Maru malah mencurigainya dan akan menghabisinya karena trik seperti itu takkan mempan. Di saat yang sama ketiga orang ini menyelah dengan meminta Maru tidak melakukannya. Mereka yakin utusan kantor pusat akan segera datang dan mereka semua akan dimusnahkan disebabkan Bos Hong sudah mati. Jika mereka bergabung maka peluang hidup pasti lebih banyak daripada berjuang sendiri. Maru tak peduli akan apa yang mereka lakukan tapi dia ingin bertemu dengan adiknya. Kim Yan pun mengingatnya di mana Bos Hong telah memberinya kartu perusahaan untuk makan. Tapi limit kartu itu sudah habis sehingga adiknya harus bekerja di hotel tersebut sementara waktu. Saat kembali dia malah menemukan kue yang hancur dan hal itu membuatnya marah. Alasan itulah yang membuatnya menyerang Maru untuk memberinya hukuman yang setimpal. Lalu Bos Hong kembali memberikannya kartu VIP untuk menenangkan amukannya. Setelah mendengar cerita itu Maru sangat marah karena Kim Yan telah kehilangan adiknya. Maka dari itu dia menyuruhnya untuk melompat dan segera membawanya dengan cara apapun. Saat ini Maru adalah sang pemegang kendali dan Kim Yan harus tunduk padanya. Karena takut menghadapi Maru, maka Kim Yan segera terjun bebas dari ketinggian dengan menjadikan bajunya sebagai parasut. Maru tak ingin membuang waktunya dan dia harus segera menyelamatkan ibu dan Naru yang merupakan adiknya. Beralih ke rumah Maru di mana tempat itu telah dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Taesik tak menemukan satupun korban tapi terdapat noda merah di sana. Setelah terdengar adanya suara keras maka semua penghuni di sekitar area ini segera mengevakuasi diri mereka. Bawahan Taesik cukup khawatir dengan sesuatu yang terjadi pada Maru padahal dia baru saja ditimpa masalah dengan ibunya yang sakit. Taesik merasa jika mereka harus mengunjungi rumah sakit karena Maru mungkin saja berada di sana. Sementara itu Maru baru saja tiba di rumah sakit dan ibunya sudah tidak ada dengan dibawa oleh orang-orang berjas. Wajah Maru seketika berubah penuh amarah, ditambah Kim Yan juga tidak menemukan adiknya. Lalu Maru segera berlari karena jika pihak musuh membawa ibu serta adiknya maka mereka akan menjadikannya sebagai sandera. Saat ingin melewati pintu rumah sakit mereka berdua tiba-tiba saja berhenti disebabkan kedatangan orang berjas. Pria ini mengatakan jika dia sudah menunggu Maru dan sebaiknya mereka berdua naik ke mobil sebelum berbicara lebih lanjut. Maru yang melihat orang itu mencoba menghunuskan pisaunya karena menganggap dialah yang menculik ibunya.
Dia akan membuat siapapun yang berani menyentuh keluarganya menyesal dengan mengirimnya ke neraka. Siapa sangka orang ini malah meminta maaf disebabkan ketidaksopanannya. Yang benar saja di dalam mobil terdapat seorang gadis dan dia akan menjelaskan semuanya. Gadis ini adalah Simyum sekaligus presidir dari sebuah hotel. Beberapa saat kemudian rumah sakit itu telah kedatangan pihak musuh yang mengincar Maru. Namun di sana mereka bertemu dengan Taesik yang datang dengan niat yang sama untuk mengunjungi Ibu Maru. Pertemuan ini menggambarkan jika mereka berdua memiliki hubungan yang buruk. Taesik cukup penasaran hal apa yang membawa seorang gangster ke tempat ini. Dengan santai pria ini menjawab jika dia hanya berniat mengunjungi orang sakit dan berharap Taesik lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Akan tetapi Taesik meminta pria itu untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Di saat yang sama bawahannya datang sambil melaporkan jika Maru baru saja datang dan mungkin telah membawa ibunya. Pria itu pun segera bertindak dengan menyentuh gigi anak buahnya. Lalu dia mematahkannya karena seorang detektif berada di dekatnya, tapi anak buahnya berani asal bicara. Taesik pun berjalan pergi sambil memberi saran agar orang itu menjaga bawahannya karena bisa membawanya ke dalam masalah. Pria ini tak dapat berkata-kata apapun, tapi dia sendiri takkan keberatan jika harus berhadapan dengan Taesik. Meski begitu dia tak menyangka Maru bisa bergerak lebih cepat dari dirinya, menunjukkan dia pasti mendapatkan bantuan.